Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali rasanya kita boleh berjumpa kembali pada hari ini, Senin 14 November 2022. Saudara-saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh bersama-sama kembali merasakan hadirat Tuhan. Kita menikmati kasih-Nya dan kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Nah, saudaraku, kita akan lebih dalam lagi untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak kita dan kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami boleh merasakan jamahan kasih-Mu, dan kami rindu Engkau terus mengurapi kami, menjamah kami sehingga kami memiliki pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kami memiliki semangat untuk dapat mendengar dan melakukan firman-Mu. Ajar kami ya Bapa, urapi kami, sehingga pengertian daripada Tuhan kami alami dan kami boleh semakin hari semakin bijaksana. Ini kami Bapa, penuhi kami dengan kerinduan yang dalam kepada firman-Mu. Kami percaya dimanapun saat ini kami berada, kami persiapkan diri kami untuk lebih lagi menghadapi hari-hari kami. Kami bersyukur ya Bapa, kami dalam keadaan yang sehat kuat, kami penuh dengan stamina tubuh yang sehat dan juga stamina roh yang menyala-nyala di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami persiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Kematian Pasti Dialami. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Pengkhotbah 8 ayat 1 sampai dengan 17. Mari saudaraku ajak kita untuk mendengar firman Tuhan ini bersama-sama. Siapakah seperti orang berhikmat, dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya, dan berubahlah kekerasan wajahnya. Kepatuhan kepada raja. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya, apakah yang baginda buat? Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan. Dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Karena untuk segala sesuatu ada pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. Sesungguhnya ia tak mengetahui apa yang akan terjadi, karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya, bagaimana itu akan terjadi? Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tidak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Pekerjaan Allah tidak dapat diselami manusia. Semua ini telah kulihat, dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat kudus dan dilupakan dalam kota. Dan ini pun kesia-siaan. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi
Orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang, ia tidak akan panjang umur karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu, aku memuji kesukaan, karena tidak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria, itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya, seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya, walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kematian teman, sanak saudara, orang di sekitar kita seringkali amat mengejutkan. Orang-orang yang tadinya masih kita lihat, masih mendengar suaranya, tiba-tiba sudah tidak ada lagi. Di samping itu, kematian seringkali menjadi sebuah berita yang menakutkan dan bayangan yang mengerikan bagi banyak orang. Namun tidak ada seorang pun yang bisa menghindari kematian. Kematian tidak mengenal usia, status sosial, gender, suku maupun agama. Seperti yang dikatakan pengkhotbah, tidak seorang pun dapat menahan atau menunda kematiannya. Yang perlu kita renungkan adalah kemana manusia setelah mati. Banyak yang masih meragukan dan pada detik-detik terakhir menjelang kematiannya, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Jadi, apa jaminan yang pasti di dalam kematian? Pengkhotbah mengatakan bahwa takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya adalah jaminan yang pasti di dalam kematian. Di dalam pasal ini kita belajar tidak ada istirahat di dalam peperangan dan tidak ada kefasikan melepaskan orang yang melakukannya. Manusia hanya mengalami 3 fase, yaitu lahir, hidup, dan mati. Saat kita hidup, kita bisa berhasil, bisa juga gagal. Apa yang kita peroleh semuanya adalah sia-sia. Seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah, semuanya adalah sia-sia. Nah, saudara-saudaraku, kita belajar bagaimana kita boleh melewati hari-hari kita. Seperti yang dikatakan Salomo, tidak ada manusia yang bisa melewati hari kematian. Semua orang harus melewatinya. Duka cita bangsa juga adalah duka cita kita, dan duka cita keluarga yang ditinggalkan adalah bagian yang kita juga dapat rasakan. Nah, saudaraku, selama kita masih hidup, apakah yang kita lakukan di dalam dunia ini? Mari kita mengisi sisa-sisa hidup kita dengan merenungkan firman Tuhan. Kita boleh belajar beberapa hal berikut ini yang kita boleh simak. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus karena Dia adalah kebangkitan dan hidup. Yang kedua, marilah kita menjadi orang yang murah hati seperti Tuhan Yesus yang selalu menolong orang lain saat membutuhkan pertolongan dari kita. Yang ketiga, marilah kita jauhkan dari hidup kita dari kejahatan dan kita takut akan Tuhan agar kelak kita beroleh kebahagiaan. Biarlah kita menggunakan tubuh kita untuk melayani Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita berdiri teguh dan melayani Tuhan.
Yang kelima, mari kita isi hidup kita dengan banyak beribadah kepada Tuhan dengan rasa hormat dan takut. Dan yang terakhir, tetaplah berdoa, bersukacita dan mengucap syukur kepada Tuhan, serta merenungkan firman Tuhan. Setiap manusia yang ada di muka bumi pasti kembali kepada debu. Tetapi ada satu elemen dari manusia yang tidak kembali kepada debu atau tanah, yaitu roh manusia. Firman Tuhan berkata, debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Saudaraku, sayang sekali semua roh yang kembali menghadap Allah tidak menerima perlakuan yang sama. Semua akan diadili oleh Allah, dan mereka yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan akan menerima hidup kekal di dalam surga. Tetapi mereka yang namanya tidak tercantum dalam buku kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api, ataupun yang sering kita sebut dengan neraka. Saudaraku, kematian pasti menjemput siapapun juga. Cepat atau lambat kita pasti mengalaminya. Sekarang ini kita sedang antri menuju gerbang kematian secara fisik. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya yang telah dilahirkan kembali, bila kita menghadapi kematian fisik, maka kita hanya mengalami suatu perpindahan dari alam fana menuju alam surga yang abadi bersama dengan Kristus. Demikianlah saudara-saudaraku renungan yang dapat kita dengar pada hari ini. Semua kita boleh diingatkan, kita tidak bisa melewati hari kematian, tapi kita tetap memiliki takut akan Tuhan setiap hari. Dan biarlah kita mengisi sisa hidup kita dengan sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Demikianlah saudara-saudaraku, firman Tuhan, kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Kami percaya Engkau yang mengajar kami, Engkau yang memenuhi kami dengan pengertian dan hikmat, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan hari-hari kami dengan penuh sukacita. Kami mempersiapkan hari-hari kami dengan kebenaran firman. Kami melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat beraktivitas, semangat di dalam melakukan bagian kita sampai Tuhan Yesus datang. God bless you all.